أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan apa yang telah tertunda beberapa hari yang lalu terkait pembahasan usul fikih, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas nasy'atu ilmi usul fikih, yaitu pencetus ilmu usul fikih. Waqad bada'a, dan telah memulai hadal ilmu ini bisuratihi, dengan gambarannya al-mudawwanati yang tersusun, walidan dengan melahirkan ala syakli qawaida terhadap bentuk kaidah-kaidah mutanasiratin yang tersebar bi sanaya kalamil fuqaha, pada pembicaraan ulama-ulama fikih, wabayanihim, dan penjelasan mereka lil ahkami terhadap hukum-hukum. Waqad kana, dan telah ada al fikhu fikih yadhkuru menceritakan al hukma terhadap hukum, ya, fikih itu telah ada menceritakan hukum-hukum, wa dalilahu, dan dalil-dalil hukum, wa wajhal istidlali, dan cara-cara mengambil dalil bihi dari fikih. Kama annal khilafa, seperti sesungguhnya perbedaan bainal fuqaha antara beberapa ahli fikih, karena ada ya'dudu membutuhkan biqawaida usuliyatin terhadap kaidah-kaidah usuliyah, ya'tamidu yang bersandar alaiha kepada kaidah usuliyah, kullu faqihin setiap ulama ahli fikih, biwajhati nazrotin pada dalam menentukan teorinya, biwajhati nadrotin dalam menentukan teorinya, watajizi madhabihi, dan memperkuat madhabnya, wabayani ma'khodihi, dan menjelaskan sumbernya, fil ijtihadi dalam ijtihad. Waqad qila, dan telah diceritakan, anaman sesungguhnya orang awala yang memulai, kataba menulis, bi usulil fikhi dalam ilmu usul fikih, huwa Abu Yusuf, namanya itu adalah Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf? Sohibu Abi Hanifah, yaitu rekannya Abu Hanifah. Tetapi walakin lam yatasil, tetapi tidak sampai ilaina kepada kita, syai'un apa-apa, sesuatu pun, gitu kan, satu pun maksudnya, min kutubihi dari beberapa kitab. Jadi beliau itu telah menulis beberapa kitab, tapi tidak ada kitab yang sampai kepada kita. Mungkin ahli sejarah hanya menyebutkan saja bahwa Abu Yusuf itu pernah menulis kitab-kitab tentang usul fikih, tapi tidak ada kitab yang sampai kepada kita. Wasyai'u, adapun yang tersebar atau yang masyhur, indal ulamai, menurut para ulama, anna awalaman, sesungguhnya orang pertama, dawana yang menyusun, yang menyusun, gitu kan, merumuskan hadal ilma terhadap ilmu ini, wa kataba, dan menulis pihi tentang ilmu ini, bisuratin mustaqilatin, dengan gambaran yang mustaqilah, menyendiri. Wa man, itu adalah al imamu Muhammad bin Idris as-Syafi'i, yaitu Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i, al mutawaffa, yang wafat, sanata arba'atin wa mi'ataini, pada tahun 204 hijriyah. Jadi dalam ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang dimulai dengan gambaran yang tersusun dan dilahirkan dalam bentuk kaidah-kaidah yang menyebar dalam susunan pembicaraan para ahli fikih dan penjelasan mereka tentang hukum, itu kan. Dan terkadang juga seorang ahli fikih membicarakan hukum dan dalilnya, serta wajhul istidlal, tata cara mengambil dalil. Nah, adapun di sini disebutkan bahwa orang pertama yang menulis dawana, gitu kan, yang menulis, merumuskan tentang usul fikih itu adalah siapa? Abu Yusuf, yang menjadi temannya Abu Hanifah. Tapi kitab Abu Yusuf itu tidak sampai kepada kita.
Kemudian yang tersebar mah itu yang masyhur, yang pertama merumuskan ilmu usul fikih adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Faqad alafa dan telah menulis Imam Syafi'i bihi tentang dalam ilmu usul fikih itu risalah tahu terhadap kitab Ar-Risalah Al-Masyhurata yang masyhur. Jadi Imam Syafi'i telah menulis satu kitab yang disebut dengan kitab Ar-Risalah yang masyhur, yang terkenal ya. Watakalama dan beliau menjelaskan berbicara piha dalam kitab risalah itu anil Qur'ani tentang Al-Qur'an wa bayanihi dan penjelasan Al-Qur'an lil ahkami terhadap beberapa hukum. Wa bayani sunnati dan menjelaskan as-sunnah wal Qur'ani dan menjelaskan Al-Qur'an wal ijma'i dan menjelaskan ijma' wal qiyasi dan menjelaskan qiyas wan nasikh dan menjelaskan nasikh wal mansuh dan menjelaskan mansuh. Jadi menjelaskan sumber hukum yang disepakati yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Bukan hanya itu, beliau juga menjelaskan tentang nasih dan mansuh, wal amri dan amar, wal nahi dan nahi, wal ihtijad dan berhujah bihobaril wahid dengan hobar wahid, hobar ahad gitu kan. Bagaimana bisa enggak berhujah dengan hobar ahad? Wanahwi dalika dan yang lainnya minal abhasil usuliyah dari beberapa pembahasan tentang ilmu usul fikih. Wa kana terbukti nahjatuhu kesimpulannya gitu kan. Pihak risalah dalam kitab Ar-Risalah itu yutasamu disebut atau dikenal bidakoti dengan kelembutannya, kecermatannya, wal mumkin dan kedalamannya. Wa iqamati dalil dan menegakkan dalil alama yakul terhadap apa-apa yang telah menyebutkan kepadanya. Wa munaqashati aroil mukhalafi dan mendiskusikan ya pendapat-pendapat yang berbeda bi uslubin amaliyin dengan uslub, dengan susunan amali ya yang bersifat amaliyah, ro'iin yang menakjubkan ya, rosina yang bagus. Wabada Syafi'i dan setelah Imam Syafi'i kataba menulis Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal kitaban satu kitab pitoati rasuli tentang ketaatan kepada Rasulullah SAW. Wa akhoro dan yang lainnya, wa finnasi wal mansu dan kitab yang lainnya menjelaskan nasi dan mansu, wasalisan dan yang ketiga fil ilali tentang ilat gitu kan, yang menjadi apa, yang menjadi salah satu rukun dari qiyas ilat itu. Summa tataba'a kemudian mengikuti al ulama para ulama fil kitabati dalam penulisannya, mengikuti siapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Wa akhadu dan mereka mengambil gitu kan, yunazimuna mereka itu mengatur abhata hadal ilmi terhadap pembahasan ilmu ini. Wa yasu si'unahu dan mereka itu menyebarkannya. Wa yaziduna yang dan menambah alaihi terhadap pembahasannya. Jadi setelah Syafi'i maka Imam Ahmad bin Hambal ya selaku murid Imam Syafi'i menulis lagi tentang ilmu usul fikih. Menulisnya dalam beberapa bab. Pertama, bab ketaatan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, bab nasih dan mansu. Yang ketiga, bab tentang ilat. Kemudian, ya penyusunan itu diikuti oleh para ulama. Ada yang menyebarkan dan menambah lagi para ulama dari pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas oleh ulama sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar.